Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen nge-review sebuah celana yang ada di depan gue sekarang, dan ini tidak berbahan dasar denim ya. Jadi ini bahannya itu ripstop fabric. Nanti itu fabric apa, nanti akan gue jelaskan di sesi selanjutnya. Dan ini merupakan batik pants warnanya olive dari Hoya Field. Gue memutuskan untuk nge-review produk-produk non-denim juga, biar variasi juga sih, biar nggak bosen juga kan kalau denim-denim terus, ntar kayak ya gitu-gitu aja. Jadi gue coba explore hal-hal baru, semoga aja video ini bisa jadi referensi. Jadi tanpa basa-basi lagi daripada videonya lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Kayak biasa, speknya akan gue tulis pada bagian sini, dan gue mau bahas dari material dari celana ini. Ini video pembahasannya akan nggak begitu lama sih, harusnya singkat aja. Ini tuh dia menggunakan material namanya ripstop fabric. Jadi ripstop fabric itu kalau gue cari di internet merupakan bahan yang dari namanya ripstop. Artinya itu sebenarnya didesain supaya kuat terhadap sobekan. Makanya kalau kalian lihat lebih dekat nih, kayak ada pola kotak-kotak yang seperti ini di fabricnya. Dengan tujuan itu tuh jadi kayak dibatas-batasin. Jadi seandainya ada kira-kira potensi sobek di salah satu kotak, itu tuh nggak nyebar ke kotak lainnya gitu loh. Mungkin kalau ada bolong juga nggak gampang menyebar gitu loh maksudnya. Jadi untuk hal unik dari fabric ini tuh ya seperti itu. Warnanya olive, gue suka warna olive karena kalau gue boleh sedikit sharing, warna olive itu tuh kalau menurut gue agak sedikit tricky kalau misalkan kita ngomongin barang-barang yang dijual di marketplace atau brand lokal. Karena warna olive itu kadang-kadang disalahartikan, bukan disalahartikan sih sebenarnya hak-hak setiap orang untuk menentukan oh warna olive itu kayak gimana. Cuman sering kali gue lihat ada brand-brand yang ngeklaim warnanya olive, tapi ternyata waktu gue lihat lebih lanjut lagi warnanya itu lebih ke green army menurut gue, jadi kayak hijau lumut kayak gitu. Nggak salah mereka mau menyebutnya olive seperti itu, oh ya mau menyebut olive seperti ini, sebenarnya itu nggak salah. Cuman kita sebagai customer menurut gue yang harus lebih ngerti sih sebenarnya olive yang gue mau tuh kayak gimana gitu loh. Sementara kalau di sini gue suka banget dengan warnanya karena warna ini sesuai banget dengan apa yang gue mau. Jadi gue emang pengennya celananya ini bahannya warnanya kayak hijau lumut tapi agak putih, jadi agak pucat kayak gini. Mungkin kayak apa ya? Agak kayak susu melon gitu kali ya. Kalau jadi warnanya tuh agak putih pucat kayak gini, bukan yang hijau daun, hijau army pekat gitu ya. Jadi ini warnanya sesuai banget sama apa yang gue mau. Oh iya, untuk fabricnya juga ripstop fabric ini lightweight ya, jadi kalian jangan expect celana ini berat-berat gitu. Kemudian untuk hal lainnya, dia menggunakan material buttonnya itu, ini pakai button fly ngomong-ngomong. Button fly-nya itu menggunakan button dari plastik kayak gini sebenarnya, dan warnanya itu sama banget dengan bahannya, jadi warnanya senada banget. Gue suka sih pemilihan buttonnya. Untuk kantong bagian depannya bentuknya kayak gini, dan kalau nggak salah sebutannya adalah patch pocket. Terus di bagian belakangnya juga ada kantong yang di button kayak gini, ada penutupnya itu berupa button ya. Terus kemudian di bagian pinggangnya juga ada belt loop dan juga ada bagian seperti waist adjuster kayak gini ya. Gue nggak tahu nama istilahnya apa, cuman setahu gue ya ini untuk mengadjust lebar waist kalian. Bisa dikecilin, bisa digedein menggunakan dua button ini kanan dan kiri. Kemudian untuk bagian labelingnya ada Hoya Field kayak gini di bagian dalamnya. Kemudian ada size tag-nya 31. Ini size-nya 31 ya, ntar gue bahas deh beberapa saat lagi. Kemudian mungkin, oh iya, hemnya juga udah ini kalau dibuka hemnya. Ini ukurannya kalau menurut gue sih ya, menurut gue ini udah pas banget kalau kalian mau melakukan cuff. Karena kalau buat gue sih pas, jadi kalau gue rencananya pengen double cuff, ini hemnya udah segede gini, gue tinggal ngelipet sesuai hemnya 2 kali aja tuh jadi double cuff yang pas banget buat gue. Oh, kemudian ada sedikit hal lain lagi di fabricnya, gue nemuin nih dekat button fly-nya di bagian luarnya. Gue nggak tahu ini kenapa ya, ada bagian-bagian bahan yang kayak luka gitu sih di bagian bahannya ya. Pihak Hoya Field mungkin untuk hal kayak gini bisa lebih diperhatikan lagi. Cuman gue yakin sih ini sebenarnya nggak begitu berdampak besar. Lihatnya mungkin ini bisa di-improve lagi aja ke depannya. Kemudian udah sih kurang lebih kayak gitu aja untuk celananya. Nggak begitu banyak detail-detail yang eye-catchy atau gimana, karena ini basic aja sih menurut gue modelannya. Dan ini construction-nya udah pakai chain stitch construction. Gue beli celana ini size-nya 31. Awalnya gue beli size 32, cuman ternyata waktu dateng
Waktu gue cobain ternyata agak kegedean ya 32-nya. Ini size chartnya nanti akan gue tampilkan juga. Akhirnya gue nanya ke customer care-nya Hoyafield, mungkin nggak kalau gue tukar ke 31. Awalnya ternyata 31-nya tuh habis, sampai gue tunggu kayaknya seminggu atau seminggu lebih. Gue lihat ada update lagi, ternyata ada restock. Terus gue tanya lagi, akhirnya bisa ditukar. Cuman kalau kalian mau tukar size kayak gitu, setahu gue emang harus kita lah ya, customer yang nanggung ongkirnya ke sana dan balik lagi. Jadi gue kemarin ongkir dari rumah gue ke Hoyafield, gue yang tanggung, terus di paketannya itu gue taruh lagi ongkir dari Bandung ke Jakarta. Tapi pastiin juga kalau kalian mau nuker barang, kalian make sure dulu ke adminnya atau customer care-nya bisa nggak, jangan main langsung kirim aja gitu. Untuk fit pick-nya sendiri kurang lebih kayak gini. Fit itu slim straight, ini gue size-nya 31, jadi gue bisa dibilang down 1 ya untuk celana ini. Mungkin karena fabriknya yang lightweight dan fitnya yang emang menurut gue dibuat lebih loose, jadi gue lebih nyaman dan lebih cocok di size 31 sih menurut gue. Gue beli celana ini waktu diskon sih sebenarnya, waktu itu lagi ada diskon. Cuman kalau misalkan kalian minat untuk beli celana ini setelah video ini gue upload, setahu gue di website harganya itu Rp420.000. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram atau websitenya Hoyafield, akan gue tulis pada bagian sini. Jadi buat kalian yang minat atau pengen beli, silakan langsung cek aja Instagramnya Hoyafield. Oke, gue rasa sekian aja video review dan pembahasan gue. Memang gue pengen bikin video-video yang akhir-akhir ini jauh lebih singkat sih, biar lebih enak ditonton juga, nggak kelamaan. Gue minta maaf jika ada penjelasan gue yang kurang tepat, kurang jelas, atau gimana. Buat kalian yang punya kritik, saran, komentar, atau ide atau referensi, silahkan tulis di kolom komentar. Gue mau announcement juga kalau di Instagram Shumarlin itu merupakan Instagram baru. Jadi buat kalian yang dulu pernah follow Instagram Shumarlin yang lama, pastiin kalian follow juga Instagram Shumarlin yang baru. Karena di Instagram baru ini, walaupun ID-nya sama-sama Shumarlin sih, itu gue bakal planning ke depannya mau nyediain konten-konten juga yang berhubungan dengan topik-topik di YouTube gue juga, cuman yang versi Instagramnya. Jadi mungkin nanti akan ada hal-hal topik-topik yang gue bahas di Instagram tapi nggak gue bahas di YouTube, atau kebalikannya nggak gue bahas di YouTube tapi nggak gue bahas di Instagram. Jadi kalau kalian emang lebih suka topik atau pembahasan di Instagram post, kalian silakan follow Shumarlin. Selain itu, gue juga mungkin ngejual beberapa barang koleksi pribadi gue yang nggak semuanya gue pakai. Mungkin ada beberapa barang yang gue review dan nggak gue pakai karena kebanyakan atau kesempitan atau dan lain sebagainya. Itu mungkin akan gue post juga di Instagram Shumarlin itu. Jadi buat kalian yang emang tertarik dengan hal itu, silahkan follow aja Instagram @Shumarlin. Oke, gue rasa sekian aja. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.